Tadi ya ngikut Iya, sampai Sukabumi. itu sampai pingsan teman saya. Ketemu lagi dengan sosok yang sama, tapi di Sukabumi. Saya sedang tertidur di tempat tidur saya. Kamu sedang berada di ruang cerita horor. Sebuah ruang untuk mengungkap cerita yang seharusnya tidak diungkap. Aku Della, dan di sini setiap bisikan punya rahasia, dan setiap cerita punya konsekuensi. Kalau kamu sudah siap, jangan pergi. Telah hadir narasumber kita kali ini. Oke Kak, dengan siapa dan dari mana? Saya Ajis dari Sukabumi. Sudah siap dengan cerita kali ini? Sisa Allah siap. Tanpa berlama-lama lagi, inilah ruang cerita horor. Halo Kak Ajis, gimana Halo. kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Nah guys, katanya Kak Ajis ini punya beberapa pengalaman horor nih. Boleh dong diceritain salah satunya mungkin kayak gimana Kak? Pengalaman horor ya Dela. Banyak sih sebenarnya ya pengalaman horor tuh, karena apalagi kita yang terbiasa berkegiatan di alam terbuka gitu ya. Gitu. Itu seringkali bergesekan dengan hal-hal mistis kayak gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa saya share. Ini sebenarnya jauh sebelum saya berkegiatan di alam terbuka. Jadi dulu tuh waktu sekitar 2008 lah, saya pertama kali belajar kerja tuh, dulu saya pernah kerja di daerah Cimone, Tangerang. Itu tempat kerja saya itu ruko, itu 3 lantai. Kita tuh kerja di situ konveksi. Jadi kita kerja konveksi. Di lantai pertama itu ada bagian apa, lantai kedua ada bagian apa, lantai ketiga bagian apa. Itu awal pertama dulu saya belajar kerja gitu. Nah Kak Ajis ini kerja sebagai apa di sana Kak? Waktu itu saya belajar jadi tukang jahit. Oke. Jadi tukang jahitnya. Nah kebetulan kita tuh tidur di tempat kerja, jadi nggak ada mes gitu ya. Paling kalau malam selesai kerja kita tidur di lokasi produksi gitu, paling dibersihkan gitu. Jadi pernah tuh satu waktu kan kita tuh gajian seminggu sekali setiap hari Sabtu. Nah teman-teman saya tuh setelah gajian tuh biasanya pada pulang kampung lah ke Sukabumi. Nah karena saya baru belajar, belum dapat uang yang cukup untuk pulang. Akhirnya saya tinggallah di ruko itu sendirian. Sendirian. Tidur tuh di lantai 2. Nah, biasalah karena sendirian ngisi waktu nonton TV. Lama-lama bosan, sekitar jam 11 atau jam setengah 12 lah, hampir tengah malam. Saya mau istirahat, TV dimatikan. Ketika saya tidur, posisi saya tidur tuh tengkurap. Jadi memeluk bantal. Itu di belakang saya tuh ada yang lewat. Gitu. Refleks lah saya terbangun. Saya cari, kan itu di satu lantai itu ada beberapa ruangan. Saya cari ke beberapa ruangan itu, dilihat-lihat nggak ada siapa. Penasaran, saya turun ke bawah. Di pikiran saya adalah takutnya maling gitu ya, karena di situ banyak ada barang-barang berharga. Saya turun ke lantai 1, saya cariin, itu lampunya sudah saya matiin semua, padahal saya nyalain itu tidak ada. Saya naik lagi ke lantai 2, naik lagi ke lantai 3, itu tidak ada apa-apa. Dan ketika saya kembali ke lantai 2, saya melihat saya sedang tertidur di tempat tidur saya. Itu bener-bener ngeblank ngeliat saya sendiri sedang tidur di tempat tidur saya. Yang bisa saya lakukan saat itu adalah memeluk tubuh itu. Setelah itu saya nggak sadar apa-apa. Saya sadar saya sudah berkeringat dan hanya bisa melamun sampai pagi. Akhirnya saya bangun dalam kondisi basah kuyup keringatan dan sampai pagi tidak bisa istirahat, melamun memikirkan yang terjadi waktu itu. Oke, nah guys, ternyata sebenarnya istilah kayak gini tuh ada istilahnya loh guys. Dalam dunia kesehatan juga sebenarnya ada, itu dinamakan sleep paralysis, atau kita bisa sebut ketindihan ya. Oh, ketindihan ya. Kayak gitu.
Mungkin ketika pengalaman kerja di situ cuman itu aja nih Kak, pengalaman Setelah horor. itu teman-teman saya kan balik, saya ceritain tuh hal-hal yang saya alamin. Ya teman-teman sih ngebecandain, ya namanya juga temen, nggak terlalu nganggap serius. Saya juga akhirnya berpikir ya intermezzo hidup lah mungkin gitu ya. Apalagi mungkin kalau dalam kondisi kesehatan bisa aja karena kecapean dan lain sebagainya. Tapi beberapa waktu kemudian teman saya tuh ada yang ngalamin ketika dia makan, jadi posisi dapurnya itu di lantai 3 dan dapurnya tuh outdoor, jadi dia terbuka karena itu ruko, jadi pemandangannya itu atap ruko yang lain. Jadi dia lagi makan malam-malam di cerita dia ya, jadi di atap ruko sebelahnya itu ada sosok wanita sedang duduk melambai Ke teman ke teman saya ya. Teman saya langsung lari, dia ketakutan. Besok paginya dia pulang ke Sukabumi karena saking takutnya. Dia berhenti kerja saat itu juga. Oh, ternyata dia langsung berhenti kerja. Dan ketika dia sudah sampai di Sukabumi, udah enak lah di rumahnya. Malam-malam dia lumayan, si wanita itu ada di Sukabumi. Ternyata dia ikut sampai Sukabumi. Itu sampai pingsan teman saya. Ketemu lagi dengan sosok yang sama, tapi di Sukabumi. Saya ngerasa apa ya? Saya senang karena yang di ruko udah nggak ada ternyata. Karena udah ikut ke Sukabumi. Udah ikut teman. Iya. Itu mungkin pengalaman awal-awal yang saya alamin dalam hal mistis. Tapi ketika akhirnya saya terjun di dunia outdoor, berpetualang lah istilahnya, bermain ke gunung dan lain sebagainya. Nah, ini irisan-irisan dengan dunia gaib itu sangat sering terjadi. Semakin dekat berarti. Semakin sering terjadi. Jadi lebih intens guys. Ya, karena prinsipnya gini sih yang saya tahu dan sering saya share dengan rekan-rekan senior-senior saya, bahwa ketika kita datang ke gunung contohnya, kita sedang bertamu, itu adalah tempat mereka gitu ya. Kita sedang bertamu ke tempat mereka. Ketika mereka melakukan hal-hal yang memang istilahnya tidak wajar buat kita, ya itu sudah resikonya gitu. Dan di situ kita yang harus legowo ya, mungkin mereka terganggu gitu ya, mungkin mereka terganggu atau kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati mereka, misalkan secara etika ataupun adab dan lain sebagainya gitu. Nah, kita juga katanya kalau di gunung tuh harus menjaga lisan, ya, betul. Perbuatan gitu. Ya. Permisi juga gitu ya, kan, Pak. Perumpamannya mungkin ketika kita bertamu ke rumah orang juga seperti itulah. Gak mungkin juga kita pipis sembarangan di ruang tamu orang gitu ya. Itu mungkin juga jadi gambaran ketika kita bermain di alam terbuka, khususnya di hutan atau gunung, hal-hal ini akan sering terjadi beririsan dengan hal-hal gaib. Oke, nah sebelumnya aku pengen tanya dulu nih, kalau Kak Ajis ini orang yang sensitif Kak, atau mungkin bisa melihat mereka atau kayak gimana Kak? Kalau secara pribadi sih saya nggak punya kemampuan untuk itu. Cuma jadi dulu tuh waktu saya kecil, saya ingat banget, saya punya paman, mamang gitu. Dia itu tetua lah di kampung gitu. Jadi kalau ada apa-apa, orang sakit atau apa, paman saya sering dipanggil. Nah, kebetulannya beliau itu penakut. Nah, jadi sering nyamper saya, Jis anter dong gitu ya. Saya juga waktu itu masih kecil sih, mungkin usia 8 tahun, 9 tahun gitu. Saya ingat tuh almarhum ibu saya tuh ngasih pesan lah. Jadi kalau kamu kemana-mana, keluar malam, bepergian, takut, kamu ada bacaan gitu, terus sebut nama seseorang, itu katanya uyut saya. Sebut nama beliau, insya Allah ada yang nemenin. Saya praktekkan lah itu. Ternyata saya lebih takut lagi gitu, karena ngerasa memang bener-bener ngerasa ada yang mendampingi, bener-bener ada yang mungkin bisa kesuges juga. Mungkin ya. Itu juga akhirnya tidak saya praktekkan, tapi di dalam beberapa hal saya pernah ngalamin tersesat di gunung dan sebagainya. Saya selalu teringat dengan pesan itu, dan itu yang selalu saya praktekkan ketika saya benar-benar ngerasa saya terjebak dalam kondisi yang sulit gitu ya. Selain saya berserah kepada Allah, itu juga jadi salah satu yang jadi pilihan, karena yang saya muncul di kepala itu adalah omongan almarhum ibu.
Oke, tapi aku ada pertanyaan Kak. Ya. Sebelumnya Kak Ajis nih pernah gak dari keluarga mungkin dikasih tahu nih bahwa yang ngejagain Kak Ajis tuh wujudnya seperti ini, atau dulunya seperti apa kayak gitu? Kalau detailnya sih nggak pernah cerita, tapi silsilahnya itu, jadi beliau itu dituakan, dan kalau tidak salah ya, saya juga kurang terlalu paham, beliau itu masih prajuritnya dari Pajajaran. Oke. Beliau itu Prajurit Pajajaran. prajurit dan memiliki jabatan di kerajaan Pajajaran. Oh, ketika itu Ya, pada zaman dahulu berarti. ya itu uyut ke atas ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut aja ya, mungkin ada cerita lain? Kalau untuk itu sebelum berkegiatan di ini ya, di alam bebas lah gitu ya, di gunung di hutan. Nah, ketika saya aktif di pendakian, main trip-trip ke Curug dan sebagainya, nah ini cukup sering sih ngalamin hal-hal yang melibatkan orang lain gitu ya. Tapi pada dasarnya gini, sering saya bagikan ke teman-teman saya, teman-teman sependakian atau teman-teman sepermainan, bahwa hal-hal seperti ini tuh sifatnya adalah eksklusif mungkin ya. Jadi tidak semua orang bisa mengalami. Jadi ketika kita misalkan main ke gunung, ada satu orang melihat sesuatu, dikip dulu aja, tidak untuk diceritakan. Ketika nanti sudah turun sampai ke rumah, baru boleh diceritakan. Nah ini ternyata ada baiknya ketika saya memberikan instruksi seperti itu. Karena ketika turun dari gunung itu, ceritanya itu keren-keren ternyata. Hampir teman-teman saya itu ngalamin hal-hal yang luar biasa lah gitu ya. Ada yang, jadi kita tuh pernah naik ke Gunung Gede. Jadi Gunung Gede itu ada satu jalur yang masih asli itu dalam artian masih hutan, yaitu jalur Selabintana di Sukabumi. Dan itu di sana tuh sebenarnya kalau teman-teman dapat kesempatan, ada satu spot, posnya itu namanya pos Ciletik. Di situ ada mata air. Itu kalau kita beruntung, nah itu kita bisa menikmati musik-musik degungan di sana. Kayak gamelan gitu. Gamelan itu. Itu saya beberapa kali di sana. Bahkan pernah dulu waktu saya pernah mengidap vertigo karena kurang darah. Jadi pas lagi saya naik, kebetulan kambuh di titik itu, di pos Ciletik itu. Saya nggak mau ngeganggu jadwal teman-teman saya. Saya minta mereka naik aja, biar saya istirahat dulu sebentar, karena vertigo itu biasanya ditidurin setengah jam juga nanti normal lagi. Saya tidur di situ tuh di Ciletik, dan itu nikmat banget tidur sambil mendengarkan musik. Tapi Kak Ajis ini nggak takut ya? Apa ya? Saya sih lebih menikmati. Logikanya kan nggak mungkin ada yang bawa gamelan di situ dan main gamelan di situ. Ya, lebih menikmati suasananya, ini sambutan mereka mungkin. Kalau saya lebih berpikirnya gitu. Jadi positif aja. Positif aja. Okay. Tapi ternyata ketika saya share ke teman-teman, ada teman-teman. Jadi kita kadang apa ya? Misal ada orang berpikir bahwa ketika di gunung itu babacaan gitu ya. Nah, saya punya pengalaman unik ketika teman saya babacaan, dia sampai membaca sholawat dan sebagainya, itu ada yang ngikutin baca sholawat juga. Ternyata mereka pun ada yang hafal juga. Ya kan katanya mereka pun sama seperti kita, Kak. Ada yang Islam, ada yang bukan. Mungkin itu termasuk Islam kan? Iya, itu menurut saya unik juga ya. Kita yang tadinya menghindari rasa takut dengan baca-baca, ternyata di samping mereka itu ada yang baca juga gitu. Dan itu kadang bukan terjadi di malam hari, itu di sore hari, di siang hari. Karena trek Selabintana itu cukup panjang ya, untuk pendakian aja bisa sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam gitu. Jadi kalau kita kesiangan nanjak, itu sudah pasti maghrib tuh kita lagi di perjalanan. Dan itu bonus-bonusnya luar biasa gitu ya. Itu cuma trek Salbin aja nih? Itu di Gunung Gede ya. Gunung Gede saya kalau trek Cibodas dan Gunung Putri itu tidak pernah merasakan ataupun apa-apa, karena memang jalur rame ya, lebih ke pasar. Tapi kalau Salbintana sering. Saya juga pernah dulu nyampe ke alun-alun Sri Kencana itu jam 10 malam. Salahnya saya adalah waktu saya naik 4 orang, jadi pengen merasakan suasana sepi di gunung. Yang kita pilih jadwalnya adalah
kita naik hari Minggu. Jadi kita campnya malam Senin. Oh iya, Itu jadi orang bener-bener udah sepi, tidak ada orang. Kita nyampe jam 10 malam. Saya berusaha untuk sopan. Ketika sampai dalam saya Kencana, Assalamualaikum. Asli langsung dijawab. Waalaikumsalam. Itu asli. Itu asli langsung dijawab Waalaikumsalam. Ya. Nggak cukup ini juga ya pengalaman Kak Ajis tuh. Itu baru satu gunung. Bisa dibilang intens banget sama hal-hal yang kayak gitu. Ya. Tapi yang paling mistis sih sebenarnya kalau di lingkungan saya di Sukabumi itu Gunung Salak sih. Gunung Salak gimana tuh kejadiannya? Gunung Salak tuh waktu itu saya naik 28 orang. Kita juga cukup kesiangan, waktu itu jam 10 siang baru naik. Lewat gapura jalur Gunung Salak itu, pas lagi nanjak kebetulan saya sweeper di belakang, itu saya udah disambut dengan suara bayi. Suara bayi. Suara Oke. bayi. Waduh, kata saya ini baru Baru start. permulaan. Sudah disambut dengan suara bayi. Jam 10, jam setengah 12, jam 11 lah kita sampai di Simpang Bajuri, pertigaan yang ke Kawah Ratu. Kita istirahat di situ, makan siang, bebekalan, bongkar bekalan. Saya tuh ngeliat di belakang saya itu ada kakek-kakek, dia pakai baju batik, pakai peci. Kita nggak ngerasa curiga karena Gunung Salak itu khususnya jalur Cidahu itu tidak hanya pendaki yang naik, ada juga peziarah, biasanya santri-santri karena di puncaknya itu ada makom, Oke. ada yang ziarah. Itu sebentar, Kak Ajis yang lihat sendiri apa teman-temannya juga lihat? Ya, saya ngelihat itu, saya pikir teman-teman saya juga melihat. Oke. Ya, saya ngelihat kakek itu dia duduk di belakang saya. Saya sempat nawarin makan, Mbah, tuang gitu ya, Abah makan gitu ya, bahasa Sunda. Dia jawab gini, dia sambil ketawa sih, tong Kak, jangan ke saya kalau mau nawarin, ke penunggu di sini aja. Tong Kak Abdi nawisanana kan di dieu we gitu. Nya Bah, saya kirain itu bercanda gitu. Terus kita jalan lagi. Jam 4 kita di puncak Bayangan, itu hujan deras, kita ngeres, pasang flashlight gitu ya. Si Abah itu berteduh di bawah pohon di seberang saya masih ngeliat tuh. Masih ngeliat, hujannya reda, kita naik lagi karena memang kondisi juga becek, kemudian tanjakannya juga curam. Maghrib itu kita masih di jalan. Nah ini ketika maghrib itu saya sudah mulai mikir-mikir. Awalnya saya ngeliat ke belakang, di belakang tuh ada beberapa lampu. Oke. Ya, pendaki. Saya pikirnya pendaki yang lain lah gitu ya. Tapi tiap saya ngeres, si pendaki itu nggak nyalip-nyalip. Biasanya kan kalau kita ngeres, pendaki itu jalan duluan ngelewatin kita gitu. Itu dia nggak. Tapi dilihat lagi nggak ada gitu ya. Akhirnya saya kumpulin teman-teman, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, akhirnya ngasih instruksi. Pokoknya 30 menit sekali kita absen dari depan. 1, 2, 3 gitu ya. Karena waktu itu jumlahnya 28. Oh, Jadi cukup itu, banyak ya? Iya, tiap 30 menit sekali kita berhenti. Absen. 1, 2, 3. Pernah satu waktu cuma 27. Padahal saya yang paling belakang. Oh, oke. 27. Itu sampai diulangi berkali-kali. 27. Tapi akhirnya kembali lagi 28. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Nah, itu saya kurang tahu tuh ya. Nah, ketika Bisa kita sampai ke atas itu jam 10 malam ya. Jam 10 malam kita naik dari Cidahu. Kebetulan tempat campnya itu kecil kalau di Salak itu. Nah, saya tuh karena saya bertanggung jawab ke teman-teman, berusaha nyari lahan camp yang lain. Nah, saya ngelewatin tempat camp, nyari ke punggungan yang lain. Siapa tuh ada tanah sepetak 2 petak buat tenda gitu ya. Saya turun ke bawah, ngeliatin nggak ada, turun. Ada mungkin sekitar 20 menit saya jalan ke bawah, nggak ada. Saya mau balik lagi, jalannya nggak ada. Saya nggak nemu jalan tempat saya turun tadi. Terus itu Kak Ajis gimana? Tersesat atau gimana tuh akhirnya? Ya, jadi yang saya rasakan waktu itu kaget. Karena seharusnya, kalaupun itu tidak ada jalan setapak, bekas saya lewat tuh, ada, itu nggak ada. Jadi kayak pohon arbei hutan tuh yang berduri tuh menutup jalan semua. Nah itu saya ingat lagi ke omongan almarhumah ibu. Saya minta ke Allah, minta perlindungan, kemudian ya saya sebut, ya udahlah jalan aja. Saya jalannya itu nggak ngelihat jurang segala macam. Saya jalan, hanya sampai lagi ke tempat camp.
Oke guys, ternyata cerita Kak Ajis ini lumayan seru banget ya menurut aku. Nah Kak Ajis ini kan beberapa kali sering ngalamin hal kayak gitu ya di gunung. Tapi nggak ada kapok Kak, atau udahlah saya nggak mau nih ke gunung Saya lagi sih gitu. balik lagi gini, jadi ya itulah, kita sedang bertamu ke tempat mereka, itu negaranya mereka, itu tempat tinggalnya mereka. Hal yang seperti itu sudah jadi kewajaran lah. Saya sebenarnya cukup beruntung, hanya merasakan ataupun mendengar gitu. Rekan-rekan saya itu wah kacau gitu ya. Ada yang melihat makhluknya, bentuknya segala macam. Ada yang diikutin sampai rumah gitu ya. Pas pulang tuh, saya kan dulu kerja di Tangerang gitu ya. Teman saya tuh nelpon, dia tuh mau ke rumah si teman saya yang tadi. Di depan rumahnya itu ada yang berdiri. Di depan rumah teman saya tuh ada yang berdiri tuh. Ditelepon, lu itu siapa tuh depan kamu, serem banget. Ah, nggak ada siapa-siapa. Serem gimana? Itu cowok tinggi besar, hitam. Oh itu yang kemarin di Gunung Gede. Gimana lo kita ngembaliinnya? Wah, kita konsultasi ke orang-orang yang pintar. Ya, Wayana harus naik lagi. Jadi Kita naik lagi. jeda 2 minggu kita naik lagi. Kita naik ke atas, kita di tempat camp. Kita bingung mau minta maaf ke siapa. Iya. Kita hanya berdoa di sana bersama-sama. Mudah-mudahan semuanya bisa kembali seperti semula. Alhamdulillah kita balik itu normal lagi gitu. Itu benar sampai ada di depan rumah berdiri gitu. Berarti Si dia makhluk itu. ngikut ya, ngikut sampai rumah. Ya kayaknya seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu kayaknya apa ya? Saya beberapa kali ya orang-orang yang berhubungan dengan saya itu saya menyaksikan sendiri hal-hal itu terjadi gitu. Bahkan saya bukan di gunung lagi. Saya pernah tuh saya juga punya profesi sebagai tour guide pariwisata. Saya pernah bawa rombongan tuh dari Surade, Jampang, satu bis Kemana Kak? ke Jogja. Nah di Jogja itu kita main Lapatur Merapi, Iya. pakai jeep. Nah, jadi di sana tuh salah satu spotnya itu adalah Museum Mini Sisa Hartaku. Iya. Jadi salah satu rumah bekas letusan Merapi yang dijadikan museum. Nah tamu-tamu itu kan main ke sana. Udah saya ingetin tuh di bis itu, di sana harus banyak berdoa. Bayangkan di sana tuh pernah meninggal hampir 300 orang. Ya, 300 orang meninggal gara-gara letusan Merapi 2010. Jadi di rumah itu dipajang kerangka-kerangka binatang, barang-barang elektronik yang sudah rusak karena letusan Merapi gitu ya. Walaupun itu cuma kena debunya aja gitu ya, awan panasnya aja gitu. Itu dipajang di sana. Nah, mungkin ada beberapa orang dari rombongan itu yang Bodoh amat kali ya. bodo amat. Jadi mereka ngambil gambar, mendokumentasikan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Oke. Selesailah kita trip, kita pulang. Sampai di Jampang itu, dari satu bis itu beberapa puluh orang itu kesurupan massal. Sampai dibawa ke rumah sakit di sana. Itu kesurupan massal tapi Iya, dibawa ke rumah sakit. Saya diteleponin itu. Iya, karena ada yang sampai nggak sadar-sadar. Iya. Saya diteleponin, Kang, Cina ini gimana? Gara-gara pulang dari sana jadi, aduh, saya gimana nih? Akhirnya kita konsul. Si kesurupannya itu ketika kita mediasi, kita tanya-tanya, mereka ingin pulang. Pakai bahasa Jawa sih ya. Mereka ingin pulang. Itu yang kesurupannya Yang kesurupannya pakai bahasa Jawa. pakai bahasa Jawa. Intinya dia pengen pulang. Iya. Ya, kita bingung loh gimana pulangnya. Saya sebenarnya keinget kejadian waktu teman saya yang gunung gede itu. Iya. Apa saya balik lagi sebis ke sana? Nggak mungkin juga gitu ya, biayanya segala macam. Akhirnya kita bikin inisiatif. Ya udahlah, saya diskusi dengan ketua rombongannya, Pak. Ini sudah terjadi. Ini mungkin kesalahan dari 1-2 orang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Langkah yang harus kita ambil adalah kita bikin keputusan, kita hilangkan hal-hal yang tersisa dari kejadian kemarin. Foto, video, semua kita hapus. Nggak ada boleh yang nyimpan. Kita hapusin semuanya. Nggak ada dokumentasi segala macam. Kita hapusin. Berangsur beberapa hari kemudian semuanya normal. Mereka sehat-sehat kembali. Barulah banyak bercerita. Jadi mereka itu bikin video di salah satu kamar yang tidak diizinkan untuk Masuk ke situ. ya betul. Oke. Gitu. Jadi ya,
nggak cuma di gunung doang ternyata. Dimanapun ya kita harus Ya. menjaga sopan santun. Semua ada betul. aturannya. Ya. Gimana kalau kita bertamu, kita harus ikut aturan Betul. di situ ya guys. Apalagi gesekan-gesekannya kan luar biasa lah. Iya. Seperti itu ya. Untuk orang-orang yang tidak siap, ya. Iya. Saya sih sebenarnya bukan siap, tapi ketika saya ngalamin hal-hal seperti itu lebih ke ya enjoy aja lah, gitu ya, enjoy aja. Tapi mungkin untuk beberapa orang yang tidak siap cukup berat juga ya. Iya, pastinya. Hmm. Oke, lanjut nih. Ini udah mulai seru banget nih, Kak, ngobrol. Oke, Kak Ajis, tadi kan ceritanya tentang kesurupan ya. Iya. Apa Kak Ajis punya cerita lagi nggak tentang kesurupan massal mungkin teman-teman Kak Ajis? Ya, ada satu momen sebenarnya yang cukup memorable lah di kepala saya. Jadi dulu saya tuh aktif di salah satu komunitas. Komunitas apa Kak? My Trip, My Adventure. Oke, MTMA. Ya, MTMA di Sukabumi. Jadi kita pernah ngadain event gathering se-Jawa Barat. Yaitu satu Jawa Barat kita kumpul. Waktu itu kita milih lokasinya itu di Jeep Camp di Selabintana, dekat Oke. resort Taman Nasional. Itu di belakangnya. Kita nyiapin acara yang cukup lama, hampir 6 bulan gitu ya. Tiba pada hari H-nya, teman-teman pada datang semuanya. Hanya mungkin ada satu momen yang mungkin nggak bisa dilupakan ya untuk saya pribadi dan juga teman-teman saya waktu itu. Nanti mungkin ada kesimpulannya kenapa ini bisa terjadi. Tapi yang pasti waktu itu niat saya adalah saya ingin melibatkan banyak komponen dalam acara tersebut, apalagi itu Jawa Barat gitu ya. Iya, cukup besar Teman-teman ya acaranya. dari luar kota segala macam. Saya ingin menghadirkan sisi tradisional gitu ya yang harus dijaga. Jadi saya sebenarnya tidak menyalahkan, tapi mungkin ini bisa jadi evaluasi buat saya. Waktu itu saya ngundang teman-teman saya dari Karinding gitu ya, pemain musik Karinding. Mereka saya hadirkan. Dari mana Kak? Anak mas Sukabumi, saya nggak bisa sebut mereka kelompok apa gitu ya. Saya undang. Mereka tampilnya malam karena memang seperti biasanya malam gitu. Hanya mungkin waktu itu salahnya panitia adalah kita tidak mengantisipasi dari awal. Kita mungkin kurang berdoa, kurang izin karena posisi tempat camp kita itu di bawah kaki Gunung Gede Pangrango gitu, bener-bener di bawah kakinya itu. Kita event di sana, acara camping, acara dibuka segala macam, tidak ada masalah segala macam. Hanya ketika masuk acara hiburannya gitu ya, yang kita pilih itu salah satunya adalah musik Karinding, itu sekitar jam 10 malam gitu ya. Itu kita memang tidak sounding dulu bahwa ternyata teman-teman Karinding itu ketika mereka ingin memainkan musiknya ada ritual yang mereka lakukan, termasuk membakar kemenyan gitu ya dan lain sebagainya. Itu mungkin sudah menjadi adatnya mereka dan kita nggak bisa ganggu. Ketika musik mulai dimainkan, Itu malam berarti ya? malam jam 10 malam itu langsung ada teriakan surat kesurupan. Kesurupan. Nah, itu belum chaos lah, kita masih berpikir wajar lah gitu, namanya juga di gunung gitu ya. Ada sisi egoisme dalam diri saya tuh sudah merancang acara ini 6 bulan loh. Makanya ketika satu orang ada yang kesurupan, terus ada orang yang datang, Kang ini musiknya harus di stop dulu. Enggak, kata saya. Oke. Musik harus terus lanjut. Itu saya masih halus waktu itu ya. Iya. Masih harus lanjut. Saya nyiapin itu berbulan-bulan. Lah nggak apa-apa, sok tangani aja. Kita juga ada divisi kesehatan dan segala macam, tangani aja. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Makin lama makin ada yang digotong, dibawa ke resort. Wah itu acara kacau. Pemain musik itu minta konfirmasi ke saya, gimana musik? Tapi mereka masih sambil main. Iya. Ini gimana? Saya sementara lanjut aja. Akhirnya saya nggak bisa ngitung, itu mungkin hampir semua tenda itu ada yang kesurupan. Kesurupan. Barulah Kira-kira tuh berapa orang nggak sampai kesurupan massal gitu? kayaknya lebih dari 100 kayaknya itu. Oh my God. Itu pokoknya Banyak banget ya? itu luar biasa sih. Akhirnya musiknya di stop, kita nggak bisa ngelanjutin acara. Kita urus orang-orang yang kesurupan itu segala macam. Semalaman itu nggak ada berhentinya.
sampai pagi itu. Sampai pagi. Sampai pagi itu Oke, itu acaranya satu hari. satu hari satu malam. Kita mulai start abis maghrib, besok paginya kita masih ada acara, siangnya kita bubar. Itu sampai siangnya pun masih ada yang kesurupan. Oh my god. Itu ya, itu luar biasa sih waktu itu. Itu biasanya kesurupan kayak gitu, biasanya mereka tuh ada yang terganggu mungkin Ya. dengan aktivitas kita. Ya betul. Yang seharusnya mereka yang beraktivitas, Mhm. ini malah digantikan oleh kita yang masih Iya. beraktivitas pada malam hari. Ya apalagi mungkin salahnya kita tidak riset bahwa musik karinding itu, saya tidak menyalahkan musiknya, tapi mungkin musik karinding itu musik yang erat kaitannya dengan orang-orang Iya. zaman dulu. Mungkin Terlebih ada ritual ya seperti itu dulu mungkin ya. secara memori alam mereka sangat-sangat mengingat ketika mendengar musik itu. Jadi Iya. seolah-olah mereka terundang untuk hadir dan terlibat gitu di acara itu. Itu mungkin salah satu gathering teramai ya, karena selain peserta dari anak-anak MTMA, banyak juga peserta lain yang hadir gitu ya. Banyak banget Gitu itu luar biasa. yang Dan itu tidak kasat mata. Ya. betul, itu mungkin sampai sekarang untuk yang pernah ikut di acara itu bakal terus terkenang. Iya. Akan tahu ya dengan cerita ini. Iya. Oke, baik. Oke, mungkin itu aja Kak Ajis yang mau di-share di sini. Mungkin itu saja sih kalau untuk cerita-cerita. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang bisa saya ceritakan, tapi mungkin karena waktu juga, mungkin di lain waktu kita bisa cerita lagi. Oke, boleh Kak. Terima kasih untuk Kak Ajis telah hadir di Sama-sama. sini berbagi cerita bersama kami. Jangan lupa saksikan terus Ruang Cerita Horor.